saya nggak mau di luar pengadilan, mau langsung ke pengadilan, ya boleh saja gitu. Jadi betul-betul diberikan hak sepenuhnya kepada para pihak untuk memilih jalur-jalur penyelesaian sengketa yang ada. Banyak pihak yang bisa diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia akan lebih menguntungkan bagi pihak-pihak yang disertakan itu, bagi lingkungan itu sendiri, bagi masyarakat. Kembali lagi bersama saya Safitri di podcast Bincang Hijau. Nah, Bincang Hijau ini merupakan salah satu program dari Center for Informative Law and Climate Justice (FOI) atau biasa disebut dengan CLCJ. Di sini kita akan ngebahas banyak banget materi-materi atau topik-topik yang paling hangat di hukum lingkungan di Indonesia. Nah, buat sekarang kita bakal diskusiin mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mungkinkah? Seperti sebelumnya, kita kedatangan lagi nih dua narasumber kita yang keren-keren. Ada Ibu Wiwi Awiyati. Halo Bu Wiwi. Halo Mbak Safi. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Mbak Marsha Mutmainah. Hai Mbak Marsha. Halo Mbak Safi. Baik, kabarnya Mbak Marsha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin banyak hal mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk itu, kayaknya kita harus nanya dulu nih, sebenarnya apa sih dimaksud dengan sengketa dan konflik di dalam hukum lingkungan? Mungkin kita mulai dulu ke Bu Wiwi kali ya Bu ya? Apa sih Bu sebenarnya sengketa atau konflik di bidang hukum lingkungan hidup itu seperti apa Bu? Well, banyak orang menggabungkan ya pemaknaan konflik sengketa, terus mereka menggunakan istilah itu secara bergantian sebetulnya, konflik, sengketa. Tapi kalau kita coba dalami, maka konflik itu memiliki konteks yang lebih luas. Sedang sengketa itu kan merupakan fase lebih singkat. Jadi kalau kita lihat konflik itu terdiri dari beberapa fase. Fase pertama dan kedua itu orang sering mengatakan konflik laten. Jadi belum muncul ke permukaan. Nah, dalam konteks konflik yang sudah muncul ke permukaan di tahap ketiga, nah di situ ada sengketa di dalamnya. Jadi sengketa itu bisa dikatakan bagian dari konflik. Nah ini sih menurut Burgess ya, dia mendefinisikan seperti itu. Tapi kemudian Bernard Meyer itu juga mengatakan bahwa sengketa itu dapat terjadi pada dua orang atau lebih yang sedang berinteraksi, di mana di dalam suatu peristiwa itu terdapat kepentingan yang sama ataupun berbeda. Dan yang terakhir mungkin kita bisa definisikan kalau sengketa itu pada umumnya sering digunakan terminologinya setelah masuk ke ranah pengadilan. Dan kalau di luar itu biasanya konflik, walaupun sengketa juga ada yang di luar pengadilan, tapi kadang-kadang orang menggunakan terminologi sengketa itu kalau sudah masuk ke pengadilan. Jadi kalau misalnya saya tarik nih Bu, kita nih biasanya menyamakan gitu ya konflik sama sengketa, malah sebenarnya beda nih. Jadi si konflik ini tuh lebih luas dan ternyata dia berlayer ya Bu ya. Betul. Jadi kayak di bawah-bawah itu ada konflik, ternyata yang muncul dalam tanda kutip yang sifatnya singkat tadi Ibu bilang itu tuh sengketa kayak gitu. Yang biasa masuk pengadilan tuh sengketa, tapi konflik tuh sifatnya ada yang laten yang di bawah-bawah seperti itu. Ya. Jadi misalnya gini nih Mbak Safit, konflik itu juga bisa terdiri dari beberapa sengketa. Misalnya kalau kita bicara agraria gitu, kita kan nggak bicara sengketa agraria ya, kita kan bicaranya konflik agraria. Nah di dalam konflik agraria itu ada sengketa tata batas lahan, sengketa kepemilikan, jadi ada berbagai macam sengketa yang ada di dalam sebuah konflik, itu juga bisa. Iya, makanya dia lebih luas gitu daripada si sengketa ini, si konflik ya Bu. Dan dia berarti tadi kalau saya lihat dia minimal 2 orang ya, atau 2 pihak mungkin ya? Minimal 2 pihak, tapi juga bisa lebih. Karena kalau sendiri, nah ini yang jadi menarik tadi, kalau misalnya kita kembali lihat terminologi atau tahapan dari konflik, itu 2 tahap yang pertama, itu kadang-kadang terjadi pada diri sendiri. Misalnya saya melihat suatu kondisi,
kemudian saya merasa tidak puas, saya merasa marah, cemas, takut. Itu sebenarnya sudah konflik, tapi konflik dalam perasaan saya, diri sendiri. Ini kalau bahasa anak-anaknya namanya konflik batin gitu bukan? Konflik batin. Gitu ya istilahnya ya. Kan di dalam diri sendiri. Di dalam diri sendiri. Ngobrol, Jadi konflik sebagai persepsi, konflik sebagai perasaan gitu ya. Nah, yang ketiga itu konflik sebagai tindakan. Jadi tahapannya gitu. Dalam persepsi, dalam perasaan, dan dalam tindakan. Oke, pakai tadi Ibu bilang 3 layer ya. 3 layer. Mulai dari persepsi, tindakan, bener ya? Persepsi, perasaan, tindakan. Persepsi Oke. dan perasaan Dulu perasaan. itu Ini. biasanya bersifat laten. Yang tindakan itu yang sudah muncul ke permukaan. Apakah tindakan ini jadinya sengketa, Bu? Bisa jadi. Oke. Misalnya saya nggak seneng sama Mbak Safit, saya masih diem aja gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba Mbak Safit ngambil barang saya nggak bilang gitu kan. Terus saya merasa tidak suka gitu. Atau barang saya rusak. Kan biasanya sebagai teman kalau kita nggak punya konflik sebelumnya, ya udahlah barang rusak kan teman lebih ini ya, kita lebih lebih menghargai pertemanan. Tapi kalau saya sudah punya perasaan nggak suka lebih dahulu, saya merasa kesel udah lama bertumpuk gitu. Barang saya rusak dikit saya langsung marah gitu Mbak Safit. Nah, jadi ribut mulut. Nah, itu yang sudah mulai di tahap yang terlihat. Kalau kemudian ribut mulut saya minta menuntut ganti rugi, saya gugat ke pengadilan, jadilah sengketa di antara kita kan. Kira-kira Jadi, gitu. Aku jadi berpikir gitu ya, apakah sengketa ini ranahnya khusus di hukum perdata aja atau sebenarnya bisa juga dia muncul di ranah hukum lain gitu, administratif atau pidana, tadi bahkan dia sampai bisa menimbulkan suatu tindakan gitu ya, yang buat dia nggak menyenangi gitu, kayak ya udah saya nggak suka sama Mbak Safi tadi misalnya, terus saya ambil aja barangnya, itu kan udah masuk ke pidana sebenarnya tuh ya. Jadi bukan lagi sengketa ya, itu sudah masuk ke ranah di luar pelanggaran. Iya. Batasnya gitu, jadi penyelesaiannya mungkin jadinya ya. Penyelesaiannya yang akan berbeda-beda tergantung dari pemicunya ya. Kalau tadi pemicunya keperdataan atau ranah keperdataan, maka kita masuk pada ranah gugatan. Kemudian ada unsur-unsur pidana, ya kita masuk ke ranah penegakan hukum pidana. Oke. Terus kalau di bidang lingkungan sendiri nih, Ibu dan Mbak Marsha gitu, kalau kita ngomongin sengketa atau konflik lingkungan, tadi kan udah tahu ya, sengketa sama konflik beda kayak gitu kan. Ada yang berlayer lah istilahnya seperti itu, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau sengketa juga terkenal kalau misalnya udah masuk ke pengadilan istilahnya seperti itu. Tapi kalau di bidang lingkungan hidup sendiri nih, kira-kira nih penyelesaian sengketanya, atau kita belakangan deh, kita ngomongin konfliknya dulu deh, itu karena apa sih sebenarnya bisa sampai ada konflik, ada sengketa lingkungan hidup kayak gitu? Iya, sebetulnya ada tiga karakteristik sengketa lingkungan hidup. Ini dikemukakan oleh Profesor Adrian Bettner dari Leiden University. Dia mengatakan yang pertama itu sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Jadi antara mereka, sengketa atau konflik ya, antara mereka yang ingin memproteksi, melindungi, dan ada yang ingin memanfaatkan. Nah, di sini muncul karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua itu sengketa atau konflik yang timbul berkaitan dengan pemanfaatannya. Justru karena mau dimanfaatkan, tapi pemanfaatannya itu entah karena ketidakjelasan aturan, ketidakjelasan izin dan lain sebagainya. Ya sering kita lihat misalnya dalam ranah pertambangan gitu ya. Antara mereka yang katanya sih penambang, ada yang mengatakan penambang liar gitu, padahal penambang tanpa izin. Padahal mereka masyarakat yang sudah menambang sejak lama gitu, dengan perusahaan yang karena memperoleh izin, datang modal besar, kemudian mereka menganggap bahwa itu area mereka, sehingga penambang-penambang tradisional itu harus menyingkir. Nah, itu kan juga menjadi sumber dari konflik gitu. Itu tahapan yang kedua. Nah, yang ketiga itu karakteristiknya menurut Profesor Bettner adalah sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan. Nah, disinilah kemudian kita akan lihat adanya ganti kerugian gitu, antara ada korban pencemaran, kemudian ada korban perusakan lingkungan yang akhirnya menimbulkan kerugian. Ini juga bisa munculnya konflik atau sengketa. Nah, tiga ini yang menurut penelitian Profesor Adrian Bettner disinyalir sebagai karakteristik konflik atau sengketa lingkungan di Indonesia. Oke.
Jadi masalah perlindungannya, pemanfaatannya, sama nanti yang kerusakan pencemarannya kayak gitu ya. Mungkin Mbak Marsha mau nambah atau kayak gimana? Terkait pengalaman mungkin gitu kan menangani hal-hal seperti ini, ada nggak sih konflik-konflik yang terkait dengan yang Bu Wiwi sampaikan Sebenarnya tadi? mungkin kalau di kita temukan sehari-harinya tadi, mulai dari perlindungan, pemanfaatan, pencemarannya tuh lekat banget gitu sama masyarakat gitu ya. Terutama tadi ada konflik agraria, konflik kepemilikan lahannya, pemanfaatannya, dan pencemaran dan kerusakannya itu kayak saling berkelindan satu dengan lain. Jadi dalam satu kejadian bisa jadi ada ketiga unsur-unsur gitu itu, ya, betul. Dan kita harus memilah-milah untuk menyelesaikannya gitu ya Mbak ya. Berarti bisa jadi kumulatif ya, nggak berdiri masing-masing, tapi bisa jadi kumulatif gitu. Menambahkan itu Gilbingham itu bahkan kemudian mensinyalir ada 6 kategori besar tuh. Yang pertama tuh penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya, penggunaan tanah publik, sumber daya air, kemudian energi, kualitas udara, bahan berbahaya gitu. Jadi artinya menarik ya, sebetulnya sumber-sumber konflik atau sengketa itu ya hampir semua aktivitas atau kegiatan sih. Berkaitan sama hak atas lingkungan juga nggak sih? Berkaitan banget ya dengan hak atas lingkungan yang hidup yang baik dan sehat gitu ya, proseduralnya. Gimana cara kita akses tadi udara bersih, air bersih gitu. Betul. Jadi haknya bagaimana nih biar kita bisa dapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Betul. Gitu. Nah, kita udah tahu nih masalah tadi ada konflik sama sengketa lingkungan, ada 3 bahkan di double ya, jadi 6 ya gitu kan. Nah, buat penyelesaian sengketanya sendiri tuh sebenarnya bisa kayak gimana sih Bu dan Mbak gitu? Soalnya kan tadi udah disebut nih, sengketa ke pengadilan. Apakah sebenarnya ada lagi yang lain selain yang tadi ya sudah sebut gitu, pengadilan? Kayak gimana? Gimana Mbak Marsha? Kayaknya bisa juga di luar pengadilan gitu ya. Kalau misalnya dari apa yang terjadi gitu ya di masyarakat juga bisa jadi masyarakat itu menyelesaikannya sendiri gitu. Ada kalau sama perusahaan, biasanya perusahaan punya proses-proses grievance mechanisms gitu ya untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan seperti itu. Tapi mungkin lebih jauh lagi gitu ya, kalau udah lebih rumit gitu ya, mungkin perlu juga bantuan gitu ya Mbak, di kayak fasilitator, mediator, arbitrator. Selain kita pergi ke pengadilan gitu kan, ada pro and cons-nya sendiri mungkin ya Mbak, untuk memilih jalur itu ya. Memilih jalur penyelesaian. Undang-undang kita sih sebenarnya memberikan jalur itu ya. Jadi di Undang-Undang Lingkungan Hidup 32 tahun 2009, kalau misalnya dicermati di pasal 84, 85 gitu ya, itu menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu bisa dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi peraturan membuka jalan sebetulnya. Nah, untuk jalur di luar pengadilan itu harus dengan kesukarelaan dari kedua belah pihak. Jadi para pihak itu harus bersama-sama setuju untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Itu syarat utamanya gitu ya. Nah, juga yang menarik adalah once mereka memilih jalur di luar pengadilan, maka jalur pengadilan itu tidak boleh dilakukan dulu. Jadi harus berproses dulu di luar pengadilan. Kalau sudah dinyatakan apakah itu berhasil atau tidak berhasil, baru kalau mereka tidak berhasil mau ke pengadilan, dipersilahkan dibuka pintunya ke pengadilan. Tapi kalau mereka milih saya nggak mau di luar pengadilan, mau langsung ke pengadilan, ya boleh saja gitu. Jadi betul-betul diberikan hak sepenuhnya kepada para pihak untuk memilih jalur-jalur penyelesaian sengketa yang ada. Saya sih senang sekali ya dengan Undang-Undang 32 ini karena membuka akses to justice seluas-luasnya. Mereka mau pilih jalur yang mana aja. Di pengadilan mereka bisa ada perdata, pidana, administrasi. Melalui di luar pengadilan tadi Mbak Marsha mengatakan bahwa bisa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan masih banyak lagi jalur-jalur lainnya yang bisa dipakai, arbitrase gitu ya. Tapi dari mekanisme tadi gitu ya, sebenarnya kalau dalam lingkungan gitu, siapa kira-kira Mbak pihaknya gitu? Apakah masyarakat dan perusahaan saja kah, atau juga misalnya ada unsur pemerintah gitu, bisa jadi pihak gitu, karena dia guardian of the environment gitu.
Ya, nah itulah sebetulnya kalau kita bicara tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan gitu ya. Kalau di dalam pengadilan kita tahulah siapa. Nanti kita mungkin bahas lain waktu ya mengenai di pengadilan siapa saja. Tapi kalau di luar pengadilan, nah kita lihat sebetulnya konsepnya itu lebih kepada bagaimana kita mencari penyelesaian bersama. Itu esensinya. Jadi bukan penyelesaian sengketa dalam arti si A sama si B dia harus berdamai, enggak. Tapi dalam persoalan ini tentu ada akar penyebabnya dan kemudian ada dampaknya dan ada korbannya. Nah, jadi tiga pihak ini atau tiga sumber ini harus diselesaikan secara menyeluruh. Nah, siapa saja yang terlibat di situ? Ya, tentu saja ada pelaku dan korban kalau dalam ini ya, atau ada pencemar atau perusak dan korban. Kemudian tentu ada pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, gitu kan, yang kemudian kebijakan-kebijakannya akan sangat mungkin untuk bisa mencegah terulangnya kembali, gitu kan. Dan kemudian tentu saja ada masyarakat lain yang juga berpotensi akan menjadi korban bila mana perusakan atau pencemaran ini tidak dihentikan dengan segera. Jadi semakin lengkap stakeholders-nya, sebetulnya semakin cepat pemulihannya. Atau semakin baik, semakin optimal pemulihannya. Jadi kalau misalnya kita lihat berarti ini emang di undang-undang kita dimungkinkan gitu. Sangat kan? dimungkinkan. Jadi, bisa milih nih kita mau di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Betul. Gitu. Tapi ini memang kalau di luar pengadilan ini berarti kesukarelaan dari para pihak ya. Jadi misalnya mereka harus setuju nih buat menyelesaikan secara bersama. Iya, gitu. iya. Tapi apakah kemudian ketika misalnya sudah dibuka peluang seperti itu nih Bu ya, dan apakah itu menjadikan udah sengketa di luar pengadilan, maksudnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini jadinya hanya alternatif aja kayak gitu. Soalnya kan yang kayaknya kita dengar juga alternatif penyelesaian sengketa kayak gitu kan. Mungkin Mbak Safit mengatakan kata-kata alternatifnya nih apa gitu ya. Gitu. Oke, jadi sebetulnya ada makna dari kata-kata alternatif. Jadi yang pertama adalah alternatif to court. Jadi alternatif dari pengadilan. Semua aktivitas penyelesaian sengketa yang tidak termasuk kategori pengadilan itu masuk dalam alternatif penyelesaian sengketa. Termasuk arbitrase di dalamnya. Nah, pemaknaan yang kedua adalah alternatif pada pihak ketiga pengambil keputusan. Yang artinya pengadilan dan arbitrase, segala sesuatu yang di luar dua itu masuk dalam alternatif penyelesaian sengketa. Jadi bukan alternatif dalam arti kayak pengobatan alternatif gitu ya. Tapi ini adalah alternatif dari jalur yang bisa dipilih. Mau pilih ke pengadilan atau mau di luar pengadilan gitu. Ada tambahan Mbak Marsha mungkin? Belum ada sih ya, itu aku juga sepakat bahwa semakin lengkap gitu ya pihak-pihaknya, maka pemulihan itu akan semakin cepat dan mungkin juga semakin lebih holistik dan komprehensif gitu. Jadi nggak hanya masalah lingkungan saja terselesaikan, tapi juga konflik-konflik yang ada di masyarakatnya juga terselesaikan gitu. Lebih holistic approach-nya gitu. Nggak hanya menyelesaikan satu masalah, tapi bisa juga bahkan bisa sampai ke akarnya mungkin. Betul. Benar-benar. Jadi ini either berarti yang di luar pengadilan itu dianggap alternatif, atau kita merujuk kepada pihak ketiganya yang membantu gitu ya istilahnya. Betul. Tadi disebut tuh mungkin ada mediator, ada arbiter, ada juga tadi konsiliator mungkin dari konsiliasi atau hakim. Tapi ya, makanya alternatif penyelesaian sengketa itu dilihat dari kalau saya mau, anggaplah kalau kita ini karena baru lebaran ya, kita bilang jalur tol atau non tol gitu kan, itu sama aja. Jadi kita boleh memilih mau ke sana atau ke sini. Jadi bukan yang tol itu adalah alternatif dari jalur apa istilahnya? Jalur apa sih yang dibilang non tol itu ya, atau yang non tol itu merupakan alternatif dari tol, bukan, tapi alternatif itu alternatif buat si pengguna. Kalian mau pilih yang mana? Mau pilih pengadilan atau di luar pengadilan gitu. Iya benar. Jadi hanya udah ini diberikan pilihan. Pilihan. Ya, mau yang A atau yang B nih, betul, di luar atau di dalam pengadilan. Betul. Berarti ini ke pasal yang tadi Ibu bilang nih ya juga ada. Berarti kan sebenarnya ada kalimat dalam pasal nyatakan kalau gugatan ke pengadilan itu baru bisa kalau misalnya si para pihaknya atau emang masalahnya nggak selesai nih yang berdasarkan misalnya penyelesaian di luar pengadilan yang sudah dipilih. Nah itu kadang-kadang tuh sering jadi ini Bu, kalau setahu saya ya, sering jadi salah paham orang baca
berarti kita mesti di dalam kalau mau dalam pengadilan gitu, dibawa ke pengadilan, berarti kita mesti harus lewat luar pengadilan Kesannya dulu. kan kayak gitu. Ya enggak Padahal gitu. Iya, harusnya merujuk ke ayat 1-nya itu Betul, ya. bebas mau yang mana gitu Pilih. kan. Nanti mungkin yang kayak tadi Bu Wiwi sempat bilang, kalau misalnya udah milih di luar nih, selesaikan dulu. Iya. Kalau misalnya dia ternyata istilahnya deadlock lah ya, ya nggak puas para pihaknya, ya udah baru maju ke pengadilan. Betul. Jadi yang maju ke pengadilan itu kalau sudah milih, tapi kemudian deadlock. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah nih, di tengah-tengah proses belum kelar itu nggak bisa maju ke pengadilan. Betul. Ya, seperti itu. Baik. Nah, mungkin saya lanjut lagi nih, kayak tadi udah disebutin, kita udah ada kemudahan yang atau fleksibilitas lah yang dikasih sama undang-undang gitu, kita bisa milih. Tapi apa sih sebenarnya manfaat atau keuntungan kalau misalnya kita pilih nih penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan? Kalau aku sih melihat gitu ya, dengan tadi banyak pihak yang bisa diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia akan lebih menguntungkan bagi pihak-pihak yang disertakan itu, bagi lingkungan itu sendiri, bagi masyarakat gitu ya. Kemudian untuk tadi Mbak Wiwi bilang bahwa untuk menyelesaikan masalah ini bersama gitu, nggak ada saya lawan dia, betul, gitu. Tapi betul. kita nih pihak ini common problem nih ya. Iya gitu sih kalau menurut aku ya. Keuntungannya sih itu. Betul. Dan ketika ini common problem, penyelesaiannya juga sesuai dengan kebutuhan lokal. Itu juga penting gitu, karena jangan sampai konsep karena kan lingkungan itu sangat unik ya. Setiap area itu punya keunikan masing-masing, tidak hanya masyarakatnya, kemudian tapi juga kondisi lingkungannya tuh unik. Kearifan lokal itu akan sangat bisa membantu pemulihan secara lebih cepat gitu. Nah, jadi dengan model seperti ini, di mana mereka punya pemahaman, keahlian yang tidak berarti bukan keahlian formal itu tidak baik gitu ya, tapi keahlian informal itu juga sangat dipertimbangkan, maka itu akan bisa mempercepat proses-proses penyelesaian dan pemulihan harusnya gitu. Dan yang pasti ke depannya itu paling utama adalah relasi, karena biar bagaimanapun masyarakat korban itu pasti tinggal di sekitar itu juga kejadian itu ya, lokasi itu gitu. Kalau kemudian mereka terus-terusan ribut, baik investor maupun masyarakat itu nggak akan pernah kemana-mana karena hanya diwarnai dengan keributan terus. Padahal sebetulnya kan tujuan melakukan investasi itu kan untuk membangun kebersamaan di sana, mensejahterakan. Ya kalau ribut terus nggak mungkin kan akan sejahtera gitu. Benar-benar. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan dari jawaban Mbak Marsha dan Bu Wiwi tadi itu, pertama sebenarnya keunggulannya dia adalah akses to justice. Jadi sebenarnya makin banyak orang bisa terlibat gitu kan. Kalau mungkin kalau kita lihat ke pengadilan misalnya, satu orang udah mengajukan terus diputus, jadi ntar nebis ini idem kayak gitu kan, yang lain nggak bisa. Terus juga masalahnya win-win solution berarti tadi ya. Jadi kayak biar kita sama-sama nih enak kayak gitu kan. Jadi nggak cuma ada win-lose tapi ada win-win solution. Terus juga sesuai dengan kebutuhan lokal, sebenarnya mereka butuhnya apa sih? Dan juga menjaga relasi sebenarnya. Karena kan emang tadi kayak Bu bilang, bisa jadi nih yang sengketa atau konfliknya terjadinya tuh daerah yang berdampingan gitu. Kalau misalnya kita sebelah-sebelahan, ternyata hubungannya jadi nggak enak ke depannya gara-gara dia satu menang, satu kalah gitu kan. Jadi malah jadi makin nggak nyaman kayak gitu ya. Dan mungkin bisa saya tambahkan, karena di dalam undang-undang lingkungan sendiri, yang saya katakan pasal 85, itu memberikan tuh kalau mau sepakat ini harus ada 4 hal ini nih yang disepakati. Jadi nggak boleh cuman, kan kadang-kadang kesepakatan hanya sekedar ganti rugi terus selesai gitu ya. Sebetulnya nggak bisa tuh sampai di situ. Jadi yang pertama betul bentuk dan besarnya ganti rugi gitu ya. Kemudian yang kedua itu tindakan pemulihan akibat pencemaran itu apa, bagaimana. Nah itu harus disepakati tuh. Nah kemudian yang ketiga tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terulang kembali. Nah, yang terakhir adalah tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Jadi 4 hal itu harus disepakati dalam kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Jadi nggak cuma berhenti diganti rugi. Nggak berhenti diganti rugi, betul. Nah kalau hal seperti ini kita lihat dalam proses di pengadilan agak sulit kalau kita bisa capai itu semuanya, karena ke pengadilan itu kan betul-betul apa yang dimintakan itu yang diberikan oleh hakim. Nah memformulasikan 4 poin ini ke dalam dokumen gugatan atau berkas gugatan tidak mudah gitu. Nah jadi buat saya sih mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan harusnya bisa dimanfaatkan atau secara lebih optimal oleh para pihak, baik itu
perusahaan, masyarakat maupun juga pemerintah. Iya, benar-benar Bu dan Mbak Marsha. Nah, mungkin saya jadi kepikiran nih, kalau tadi kan udah ada nih keuntungan, terus itu tadi gara-gara, oh ya biasa aja nih misalnya katakanlah ada perusahaan sama masyarakat sebelahan kayak gitu, menjaga relasi, terus harus ada apa aja sih, kita nggak berhenti di masalah ganti rugi kayak gitu. Nah, selama ini nih mungkin Bu dan Mbak Marsha ada info atau misalnya pernah menangani gitu kan kasus-kasus gitu yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti ini nih. Ada, mungkin mau cerita Bu dan Mbak Ada Marsha. data mungkin Mbak Marsha bisa kasih ya. Nah, menariknya gitu ya, aku bilang mungkin dua sisi. Di satu sisi datanya aku punya dari Gakung KLHK 2015 sampai 2020 penegakan hukumnya justru lebih banyak ganti rugi tadi untuk lingkungan dibayarkan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kurang lebihnya ada 140 miliar. Sementara yang melalui pengadilan ada 128 miliar. Yang banyak ya bedanya ya. Iya, banyak kan, lumayan banyak. Kemudian tapi kita nggak pernah tahu susahnya gitu ya, tadi aku bilang dua sisi, kita nggak pernah tahu pihak-pihaknya siapa sih sebenarnya yang melakukan penyelesaian di luar sengketa ini gitu. Perusahaan mana, lokasinya di mana, kita nggak pernah tahu gitu. Padahal menurut saya penting juga mungkin ya informasi itu didisclose untuk mekanisme akuntabilitas gitu. Toh kita nggak akan ngapa-ngapain gitu, tapi kita tahu bahwa ini lokasi A gitu, misalnya lingkungan A pernah kejadian sesuatu dan sudah dipulihkan gitu sebagai akuntabilitas ke publik gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu, kita jadi oh ya udah, mungkin kita akan mengira lokasi itu baik-baik saja, perusahaan itu baik-baik saja seperti itu. Iya. Nah, itulah kesalahpahaman sih menurut saya, atau juga pemahaman yang belum tepat terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mediasi, negosiasi dan lain-lain. Karena yang dipelajari selama ini terkait mediasi dalam bidang bisnis gitu ya, dalam bidang keluarga gitu, itu kan sebetulnya yang paling tebal garis bawahnya adalah bersifat rahasia. Jadi kerahasiaan, tertutup gitu ya. Jadi itu yang selalu ditawarkan bahwa jangan khawatir, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tertutup, rahasia gitu. Nah, saya nggak sepakat dengan itu gitu. Kalau si lingkungan itu kan sifatnya lebih pada publik, masyarakat yang terlibat kan banyak sekali, nggak bisa itu dibuat tertutup gitu. Justru untuk kasus-kasus lingkungan seperti ini sifatnya harus terbuka. Jadi publik itu betul kata Mbak Marsha bahwa akuntabilitasnya. Nah, misalnya gini, satu desa tercemar gitu, terus kemudian hanya beberapa perwakilan yang ketemu. Apakah betul satu desa itu tahu prosesnya gitu ya? Nah, jadi seringkali proses kesepakatan itu terjadi tapi tidak terlaksana. Jadi tanda tangan, tapi konflik atau sengketanya nggak selesai karena warga masyarakat lain merasa tidak dilibatkan, dia nggak tahu apa yang didiskusikan, kok tiba-tiba dapat ganti rugi gitu. Nah, jadi kalau saya sih menangani kasus-kasus sengketa lingkungan, itu saya selalu minta kepada para pihak kemauannya untuk bersifat terbuka. Bahkan bisa waktu itu pernah dihadiri oleh researcher S3 dari Belanda gitu ya. Ikut duduk dengerin gitu prosesnya, nggak ada masalah. Dan semua ketika para pihak semua memahami bahwa ini proses ini harus terbuka dan lain sebagainya, itu prosesnya jadi berjalan lebih lancar. Dan warga desa tadi yang sekian banyak boleh ikut datang duduk, tapi dia tidak boleh berbicara, jadi nggak ribut kan. Kita atur mekanismenya dengan juru bicara dan lain sebagainya. Nah, itu akan jauh lebih bisa membangun kepercayaan, trust building di antara pihak-pihak yang sedang bersengketa atau berkonflik tadi gitu. Ngomong-ngomong tentang trust building, aku pernah baca juga gitu ya, di Amerika Serikat dia pernah dapat sanksi audit lingkungan gitu. Dan salah satu court decision-nya dia bilang bahwa kamu harus mempublikasikan, saya lupa di Australia apa di Amerika, mohon maaf, tapi dia court decision-nya dia bilang kamu harus mempublikasikan bahwa kamu memang melanggar ketentuan lingkungan, dan untuk karena itu kamu dihukum gitu ya. Dia harus bilang itu di disclose di website perusahaannya. Betul. Gitu. Dan kamu publikasikan
proses pemulihannya sudah sejauh apa gitu ya. Itu kan bagian dari akuntabilitas perusahaan juga. Betul. Dan seperti tadi Mbak Wiwi sampaikan bahwa ternyata closure seperti itu tuh justru membuat akuntabilitas dan trust-nya si perusahaan ini naik bagi publik gitu. Oh ternyata dia tanggung jawab dengan tindakan dia yang merusak sebelumnya, kemudian dia progres pemulihannya berjalan lancar, sudah sejauh apa seperti itu. Ternyata lebih bagus gitu, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan konsumen. Toh ujung-ujungnya nanti yang diuntungkan gak hanya lingkungan yang terpulihkan, tapi juga perusahaan itu mungkin mendapatkan cuan gitu ya, profit yang lebih dari kepercayaan masyarakat tadi gitu kan. Betul. Menarik ya, jadi kalau misalnya kita lihat tuh sebenarnya justru ini kasus-kasus seperti ini nih yang ditangani dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan buat kasus-kasus lingkungan tuh justru dengan adanya keterbukaan lebih kelihatan accountable gitu kan, dan itu justru akan menaikkan kepercayaan masyarakat gitu kan. Oh ternyata walaupun dia sudah melanggar nih, istilahnya seperti itu, dia mau tanggung jawab. Dia mencemari atau merusak, dia tetap mau tanggung jawab gitu kan. Pemulihannya udah kayak gini loh, jadi nggak cuma sekedar kayak ganti rugi selesai kayak gitu. Ada juga pastikan kalau misalnya banyak yang nggak tahu, bisa jadi kebutuhannya beda-beda tiap orang. Persis. Jadi jangan sampai ada yang mendapat free rider di dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi semuanya itu harus clear, orang harus mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugiannya. Jangan sampai ada yang ruginya cuma dikit, dapat cuan banyak gitu dari proses ini, kan bukan itu tujuannya gitu. Dan yang paling utama untuk kasus lingkungan hidup ya, di samping ganti rugi tadi adalah pemulihan. Karena inti tujuan dari proses lingkungan hidup yang tercemar itu harus dipulihkan kan gitu ya. Nah kan sebenarnya tadi ada juga gitu ya di 4 syarat yang ada di perdamaian itu, bahwa ada rencana pemulihannya gitu kan. Tapi kayaknya di praktik tadi kalau berdasarkan data Dirjen Gakum, dia memang secara nominal besar gitu, tapi sayangnya itu dianggap sebagai PNBP, penerima negara, bukan pajak gitu kan. Yang ketika ingin digunakan untuk pemulihan itu cukup sulit gitu, rumit prosesnya. Kita gitu, maksudnya Kementerian Lingkungan akan minta dulu untuk digunakan dan membuat rencana pemulihan lagi, berarti kalau kayak gitu ya. Nggak tahu sih apakah memang dalam perjanjian itu sudah ada gitu rencana pemulihan itu seperti baru dia memulihkan seperti itu. Dan karena tadi kita nggak bisa tahu gitu ya, saya sih pernah coba akses tuh informasi keterbukaan informasi tentang penyelesaian sengketa ini, cuman tidak diberi informasi. Saya sih nggak dapet ya. Gitu ya, jadi nggak tahu di mana aja dan siapa aja seperti itu. Jadi itu tadi dengan menggunakan bendera kerahasiaan, bahkan kita pun yang peneliti nggak bisa dapat akses gitu untuk melihat. Padahal ini bukan karena peneliti mau minta akses secara spesial, ini seharusnya wajib untuk disampaikan kepada publik, bagian dari informasi publik harusnya. Untuk aturannya sendiri nih mengenai APS ini, tadi kan udah sebut yang Mbak Marsha ya, kayaknya baru nih masalah yang tadi disebut Mbak Marsha tuh, yang masalah sekarang kalau menggunakan ini gitu. Dan sedangkan sudah ada perkembangan gitu, kayak tadi harus ada keterbukaan misalnya di Amerika atau di Australia seperti itu. Nah untuk di Indonesia sendiri sebenarnya aturannya gimana sih APS ini? Apakah ada yang baru atau ada yang stuck di situ aja atau kayak gimana nih kira-kira? Well, kalau lihat dari peraturannya sih, memang ini ya, kelihatannya memang belum kemana-mana ya. Harapan saya sih sebetulnya ya, Undang-Undang 23 ini kan dimulai dibuka posibilitasnya tuh di Undang-Undang 2397, diperkuat di Undang-Undang 32 2009. Dari situ di 2 undang-undang ini ada aturan sebetulnya. Undang-Undang 2397 sudah membuat peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2000 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Apa sih namanya? Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nah, yang kemudian setelah ada Undang-Undang 32 itu seharusnya ada beberapa perubahan. Tapi ini nggak dicabut nih aturan-aturan ini. Kemudian ada aturan baru ya, Mbak Marsha ya, Peraturan Menteri? Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2013 tentang pedoman penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Memang ada 2 gitu kan, penyelesaian sengketa yang di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.
Jadi hanya ada penyempurnaan tapi tidak serta-merta mencabut yang pertama. Tapi anyway di samping itu hanya sampai di situ loh. Pemerintah itu mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang semua masih agak kebingungan juga pada dasarnya bagaimana ini mekanisme yang detailnya, dan tidak sampai saat ini belum kelihatan upaya-upaya untuk nurturing lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di masyarakat untuk bisa mereka menyelesaikan persoalan itu. Karena itu mandatnya Undang-Undang 32 2009. Di sisi lain yang proaktif itu justru Mahkamah Agung dengan peraturan tentang mediasi di pengadilan. Jadi berlaku dari tahun 2008 sampai kemudian 2016 gitu ya. Nah, jadi menurut saya sebetulnya kita merindukan sekali adanya peraturan pemerintah tentang penyelesaian sengketa. Bagaimana sih caranya, dan kemudian itu berlaku untuk semua ya, ada perburuhan, ada lingkungan, ada apa gitu. Jadi punya satu mekanisme secara menyeluruh. Tapi ya sudahlah, bahkan kalau mau tahu yang sekarang menarik adalah ya ini keahliannya Mbak Marsha nih tentang restoratif justice yang sekarang berkembang kan. Masih tanya karena ini yang menarik karena dalam Undang-Undang 32 2009 itu jelas dikatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu hanya berlaku untuk perdata. Tidak berlaku untuk pidana. Dan sekarang ada wacana tentang restoratif justice. Mungkin lebih Mbak Marsha lah yang bisa lebih menjelaskan banyak tuh ya kira-kira. Iya, saya juga tertarik mau nanya itu dari Mbak Marsha ini. Jadi kan berarti kan kalau kita lihat tadi ya udah disampaikan Mbak Marsha juga sama Bu Wiwi kan. PP-nya ini sekitar 25 tahun, berarti 2000 kan ya, 25 tahun gitu kan. Sedangkan untuk permennya sendiri itu dia 2013 gitu, udah lama gitu. Sedangkan kayaknya kalau kita lihat tuh udah harusnya ada perkembangan-perkembangan gitu. Dan tadi disebut ya Bu masalah restoratif justice. Nah, gimana nih Mbak Marsha terkait dengan restoratif justice? Sebagai ahli pidana ya. Apakah dia termasuk nih ke dalam alternatif penyelesaian sengketa yang kita bahas di sini apa gimana? Ya, ini pertanyaannya menarik banget gitu ya. Apakah restoratif justice gitu ya termasuk alternatif penyelesaian sengketa gitu? Atau dia sebenarnya nilai atau apakah dia nilai, apakah dia mekanisme gitu ya. Well, dia kalau secara teorinya gitu ya dari Bapak RJ Howard Zehr, dia bilang bahwa restoratif justice itu adalah pendekatan untuk mencapai sebuah keadilan yang melibatkan setiap pihak gitu ya. Mungkin jadi mekanismenya sama karena berbagai pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan pelanggaran diikutsertakan dalam penyelesaian ini. Stakeholdership juga ya jadinya. Yeah, have a stake in a specific offense or harm to collectively identify and address the harm gitu. Jadi dia bisa juga merupakan sebuah mekanisme gitu. Dan dia nggak serta-merta sebenarnya menggugurkan perkara gitu ya. Sayangnya di Indonesia gitu ya, restoratif justice tuh dianggap sebagai mekanisme pengguguran perkara per se gitu. Padahal dia punya makna yang jauh lebih besar daripada itu. Dia bisa dilaksanakan sebelum persidangan, di persidangan, bahkan setelah persidangan, bahkan setelah sentencing, setelah pemidanaan selesai gitu, seperti itu. Justru di Indonesia maknanya dikecilkan gitu. Nah, apakah bisa gitu ya dilakukan untuk kasus-kasus lingkungan hidup? Di Indonesia ada keterbatasan saat ini gitu ya. Di pedoman jaksa tentang restoratif justice dibilang bahwa tidak bisa digunakan untuk kasus lingkungan, dan ada pasal tadi di Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa penyelesaian pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan gitu. Nah, beberapa perkembangan menarik terutama di Australia, ada seorang justice gitu ya, hakim Brian Preston, dia bikin mekanisme CRJ untuk lingkungan, restoratif justice untuk lingkungan. Kasusnya melibatkan masyarakat adat, kemudian juga penambang, dan yang rusak adalah lingkungan aborigin itu, dan juga ada pohon sakralnya suku aborigin. Nah, dia tahu dari pemidanaan gitu ya,
sanksinya tuh kecil gitu. Akhirnya dia berinisiatif menawarkan gitu ya, mau nggak ada mekanisme RJ gitu ya, masyarakat aborigin dipertemukan dengan si offendernya, pelakunya, kemudian ditanya, mereka berdiskusi mau remedi bentuk apa seperti itu. Dan sebenarnya esensi dari si restoratif justice sendiri adalah perspektif korban ya. Korbannya seperti itu. Karena seringkali dia di left behind di mekanisme penegakan hukum gitu, terutama sistem peradilan pidana konvensional seperti itu. Maka yang perlu diidentifikasi pertama kali adalah siapa korban itu. Dan dalam kasus lingkungan, tentunya korban itu haruslah lingkungan itu sendiri. Tapi apakah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana lingkungan berbicara gitu ya? Betul. Mungkin ada topik-topik selanjutnya gitu kan. Lingkungan berbicara bisa dari dia diwakili oleh pemerintah ataupun diwakili oleh organisasi lingkungan gitu. Dan ada juga masyarakat beberapa adat negara gitu ya bilang masyarakat adat sebagai guardianship, sebagai guardian, sebagai walinya seperti itu. Nah ini mereka perlu diikutsertakan. Prosesnya juga banyak tadi menyertakan affected community, masyarakat terdampak, kemudian organisasi lingkungan hidup, kemudian otoritasnya, masyarakat adat, seperti itu. Jadi bentuknya pun kadang masyarakat adat kadang-kadang cuma pengen permohonan maaf dari perusahaan gitu ya, dari pencemar atau perusak yang merusak gitu ya si lingkungan atau teritorinya masyarakat adat ini seperti itu. Dan ada banyak gitu alternatif hasil dari mekanisme restoratif justice gitu. Betul. Ada perjanjian juga tadi. Iya benar juga. Masyarakat adat tuh mungkin tadi yang dimaksud Mbak Marsha mengatakan bahwa permintaan maaf itu karena masyarakat adat itu uang itu bukan semata-mata nilai semua gitu kan ya. Jadi permintaan maaf itu sebetulnya lebih besar dari nilai kompensasi ganti rugi gitu kan ya. Ganti rugi uang maksud saya. Nah, sehingga di samping permintaan maaf, pemulihan, kemudian membuat restore gitu ya, pulih kembali. Nah, itu tuh menjadi hal yang paling penting buat mereka dalam hal ini. Mungkin itu yang kita perlu gali, walaupun saya setuju dengan Mbak Marsha tadi, di Indonesia kayaknya belum saat ini dengan kondisi yang ada, kita belum menyarankan kita melakukan restoratif justice gitu ya. Tapi mungkin ke depannya kalau kita bisa melihat restoratif justice sebagai pendekatan sifatnya lebih komprehensif, tidak menghilangkan pemidanaan itu sendiri gitu ya. Artinya ikut RJ bukan berarti menghindari tanggung jawab atau menghindari kurungan gitu ya. Nah, itu atau pemenjaraan. Nah, mungkin itu yang harus kita bangun kesadaran bahwa restoratif justice adalah untuk memulihkan yang sudah tercederai karena tindakan atau perilaku dari perpetrator gitu. Nah, itu mungkin yang kita baru bisa pikirkan kembali. Jadi ini kayak ada salah kaprah gitu ya. Jadi kayak bukan pengguguran kasusnya bukan. bukan penegakan hukum jadi nggak ada kayak gitu. Iya. Nah, mungkin ini yang terakhir kali Bu Wiwi dan Mbak Marsha. Ini kita udah panjang lebar ngomongin APS gitu. Sebenarnya kalau dari yang sudah panjang lebar tadi nih, sebenarnya ada hal-hal yang emang harus diperbaiki nih kayaknya. Nah, buat Bu Wiwi dan Mbak Marsha sebenarnya kira-kira apa nih bisa diperbaiki biar kita bisa menggunakan si alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini gitu. Jangan lebih baik gitu ya, lebih tepat istilahnya, dan nggak salah kaprah gitu misalnya. Boleh? Siapa dulu? Boleh aku dulu. Ya, oke. Kalau menurut aku yang penting juga si akses informasi ini, aku tekankan lagi penting untuk dapat diakses gitu ya informasinya, penyelesaian sengketa. Misalnya kalau ini dilakukan oleh pemerintah gitu ya, pemerintah bisa menyediakan satu page mungkin di websitenya terkait tentang penyelesaian sengketa ini, dan ini berelasi juga dengan akuntabilitas pemerintahan tersebut seperti itu gitu kan. Dan juga sebenarnya mekanisme sih Mbak, mungkin udah cukup lama gitu ya, tadi Mbak Wiwi bilang bahasanya merindukan gitu, cukup peraturannya belum diupdate gitu, dan kemudian ketika diupdate menyesuaikan dengan perkembangan metode mungkin ya penyelesaian sengketa yang baru, kemudian pihak-pihak tadi yang bisa diikutsertakan ditegaskan kembali seperti itu. Karena kalau kita nungguin peraturan yang lebih tinggi gitu ya, tingkat undang-undang, misalnya kalau
kita lihat di hukum acara perdata lebih lama gitu. Tapi kalau misalnya ada peraturan turunan yang di bawah undang-undang lingkungan hidup gitu terkait penyelesaian sengketa ini mungkin akan lebih progresif dan lebih cepat gitu untuk mencapai pemulihan, karena tadi prosesnya ternyata lumayan cepat dan lumayan cukup berhasil dilakukan oleh KHK itu, data dari 2000 data sampai 2020. Kalau saya setuju dengan yang semua disampaikan Mbak Marsha, mungkin yang bisa saya tambahkan gini, saya berharap agar semua pihak gitu ya, baik itu pelaku, korban, pemerintah, LSM, intinya adalah stakeholders lingkungan, itu harus melihat atau menyelesaikan sengketa mereka, melepaskan egonya dan melihat pada lingkungan. Jadi lingkungan itu harus sebagai sumber utama yang menjadi pokok persoalan mereka. Jadi kalau ini sudah menyamakan persepsi bahwa persoalan sengketa atau konflik kita ini adalah harus melakukan pemulihan lingkungan, maka kemudian yang lain itu rasanya bisa mengikuti dengan lebih bijak gitu ya. Termasuk kompensasi dan ganti rugi tentu tidak ditinggalkan, karena memang siapapun yang sudah merugikan kan harus memberikan kompensasi pada yang dirugikan. Itu udah hukum alam di sana ya. Tapi kalau kita bisa fokus pada bagaimana sih kita, lingkungan ini cuma satu-satunya. Kita juga hidup di situ, tergantung di situ, maka yuk kita pulihkan bareng-bareng. Nah itu sebetulnya kalau kita sudah punya satu persepsi, satu perspektif, mudah-mudahan sih seharusnya penyelesaian sengketa akan lebih baik ke depannya gitu, dan bisa lebih optimal. Jadi ini fokusnya lingkungan gitu ya, jangan bukan kerugian saya atau kerugian tapi ya. Saya, bukan apa, harus terbuka juga kayak gitu kan, jelas siapa para pihaknya dan lain-lain. Oke nih, menarik banget pembahasan kali ini gitu. Jadi banyak nih. Mungkin kan kalau orang-orang taunya ya udah sengketa pengadilan, tapi ternyata sekarang tuh sudah ada, sejak 97 ya, sejak 97 udah ada gitu. Cuman kayaknya belum terlalu populer. Karena ternyata tadi emang sudah kita bahas juga ya, ada beberapa peperangan dan lain-lainnya yang sebenarnya sudah ada saran-saran juga dari Bu Wi dan Mbak Marsha terkait hal ini. Oke, mungkin sekarang kita sudah sampai di penghujung acara Bincang Hijau atau podcast Bincang Hijau dengan topik alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini. Terima kasih banyak Bu Wi dan terima kasih Mbak Safit. Udah nggak kapok ya datang ke sini lagi. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan juga berguna untuk semuanya. Kita akan ketemu lagi di topik-topik dan bahasan-bahasan lain yang nggak kalah keren. Terima kasih. Terima kasih.